channel World Over Video Gaming, powered by Playday.id. Halo guys, selamat datang di PPG dan hari ini kalian bakal dengerin pendapat pribadi gua tentang The Festivals. The Festivals adalah game dari Manik Maya Games yang dirilis tahun 2017 kemarin. Ya, gamenya tentang apa? Kalau kalian belum tahu cara mainnya, kalian boleh cek link di deskripsi video buat ngeliat tutorialnya. Karena kalau kalian udah tahu cara mainnya, akan lebih mudah bagi kalian untuk memahami apa yang gue sampaikan di video ini. Secara garis besar, di The Festivals, kita adalah para petualang budaya yang mau berpetualang berkeliling Indonesia dari pulau ke pulau untuk menghadiri festival adat di setiap pulau. Nah, kita pengen jadi yang paling cepat sampai di satu pulau saat terjadi festival, karena itu akan memberikan pada kita banyak poin. Dan jika satu pemain berhasil mencapai sejumlah poin tertentu, permainan segera berakhir dan pemain itu adalah pemenangnya. Oke, jadi kita bakal bahas nih ya. Kita bakal mulai dari komponennya. Gue udah keluarin semuanya ya. Pertama ada koinnya. Koinnya ini bagus kok dia, high quality, tebel, dia gak gampang penyok. Walaupun dari cardboard gue juga cukup amazed ya. Dia cukup bagus. Terus untuk token-tokennya gue suka banget ini. Besar. Biasanya kan cuma pakai meeple kecil, dan yang ini bener-bener backpacker dan ya gak kayak ukuran meeple biasa. Jadi bener-bener pop up pas ditaruh itu bisa kelihatan. Cuman seingat gue ada beberapa yang potongannya kurang rapi. Jadi pas ditaruh dia bisa mumbling dan jatuh. Well, tapi itu nggak semuanya sih ya. Terus ada juga token pesawatnya guys. Wow, gue suka banget ini. Jarang ada board game yang mau bikin effort kayak gini. Biasanya, oh token first player pokoknya lingkaran dikasih gambar di tengahnya. Tapi yang ini enggak, dia beneran kasih token pesawat. Dan ada token badai. Gue sih expect sesuatu lebih, tapi gue rasa sih ini udah cukup lah ya untuk kayak ginian. Oke, lanjut. Terus untuk tiles-tilesnya, ini ya pulau-pulaunya. Tuh, kalian bisa dengar bunyinya, tebal sekali ya. Dan setiap pulau ini benar-benar artworknya itu didesain bagus sekali, menunjukkan ikon dari setiap pulau tersebut. Cuman somehow gue rasa mereka bisa tambahkan sesuatu yang lebih detail lagi. Mungkin kalau bisa kasih tahu nama ibu kotanya mungkin di setiap provinsi yang ada, atau mungkin untuk pengetahuan mengenai tempat-tempat wisata yang menariknya, itu akan sangat membantu sih ya. Cuman untuk seperti ini udah cukup bagus buat gua. Lanjut, player screen ya. Kertasnya tipis, tapi yang gua suka adalah dari semua player screen kalau mereka menuliskan summary-nya apa yang terjadi sepanjang permainan di sini, dan mereka melakukannya, so it's nice. Walaupun sekali lagi kertasnya tipis. Dan kita bakal lanjut ke nih. Oh, ini orangnya, udah. Nah, ini supposed to be ticket. Tapi gue rasa ini cuma cubes doang. Gue expect sih mereka bakal bikin sesuatu yang benar-benar memiliki image, oh ini adalah tiket, bukan hanya sekedar cubes. Kalau kita cubes kan konotasinya kalau kita main game kan itu seperti resource, bahan-bahan. Mungkin mereka bisa pakai tiles kah, cardboard atau apa. Kalau gue lihat dari koinnya tadi, cardboardnya cukup tebel. So gue rasa sih kalau mereka pakai cardboard untuk tiket, jadi apalagi mungkin ada merek-mereknya yang dislang dari penerbangan tertentu atau maskapai, ya pokoknya mungkin bukan penerbangan sih ya, bisa jadi jalur laut, kapal atau apapun juga, mungkin akan lebih menarik, lebih flashy. Ya kan ada 3 warna, atau jadi tiketnya ada yang warna kuning, warna biru, dan warna hitam, tapi ada dikasih gambarnya. Itu gue rasa bakal lebih flashy dibandingkan cuman cubes. Tapi ya udahlah gitu. Terus kita bakal lanjut. Oh ya, ada di sini kartunya. Bener-bener ini kreatif sekali. Gue keluarin beberapa aja soalnya susah keluarin dari plastiknya. Dia bener-bener bikin kayak postcard. Jadi di belakangnya itu ada, kita bisa taruh perangko, bisa kasih surat segala macam. Dia bahkan ada keterangan festivalnya. Dan di bagian depannya, desainnya benar-benar bagus sekali. Kelihatan nasionalismenya tinggi sekali. Bahasanya apa sih gue nggak tahu juga lah. Pokoknya ada tari-tariannya, ada ininya, terus ada nama pulaunya, nama festivalnya, dan jumlah poinnya. Benar-benar ini padat banget. Gue suka dengan semua informasi yang ada di kartu ini. Dan one thing gue suka banget karena boxnya ini benar-benar compact, padat, tidak ada banyak insert. Bahkan kalau gue masukin ke dalam sini, terkadang kalau nggak jago ngaturnya itu bisa sesak-sesakan. Well, mungkin itu sedikit sisi negatif, tapi itu lebih baik lah daripada mereka gedein boxnya cuma buat tambah-tambahin nilai atau apapun juga. Ini benar-benar portable untuk komponennya sebanyak ini, dan dia nggak banyak wasted spaces di dalamnya. Terus, rulebooknya juga cukup informatif. Banyak sekali gambar-gambarnya, sehingga membuat penjelasannya itu lebih jelas lagi. Dan,
ada FAQ-nya. Gue suka banget kalau board game memberikan FAQ di bagian belakang rules. Jadi kalau kita bingung, kita nggak perlu cari desainernya atau apa, kita sudah mendapatkan semuanya dengan jelas di sini. Oke, enough about components. Sekarang mengenai mekanismenya. Gameplaynya itu smooth banget ya. Gue tahu gue itu bukan tipe orang yang suka play yang terlalu sederhana. Gue suka yang banyak macem-macemnya, ada special ability-nya. Cuman somehow this one doesn't need that. Karena justru kalau ditambahin yang macem-macem, bakal bikin game ini jadi lebih pusing, bakal jadi lebih rumit, dan bakal kehilangan esensi yang kita cari dalam satu board game yang family gitu nah maksudnya. Jadi kalau di sini kan kita cuman oke, pilih aku mau berapa banyak tiket dan aku bisa lihat festival apa yang akan yang terjadi di giliran ini, di giliran berikutnya gue bisa susun rencana ya. Tapi somehow itu benar-benar bikin kita mikir keras banget kan, seperti yang tadi gue bilang kan, kita punya banyak sekali pilihan. Apakah kita mau mengorbankan tiket atau kita mau mengorbankan poin, itu ada banyak. Gue suka banget saat dimana kita harus menentukan tiket mana yang mau kita pakai untuk mencapai satu pulau tertentu. Karena kita memiliki sejumlah tiket. Di awal permainan kita literally bisa pergi kemanapun juga. Tapi kita harus memikirkan, apakah aku pengen spend tiket yang banyak supaya memastikan aku yang sampai di pulau itu duluan, tapi di giliran berikutnya gue bisa jadi nggak mendapatkan kesempatan untuk menghadiri festival karena nggak punya tiket. Atau di giliran ini gue pengen istirahat dulu ngumpulin tiket karena mungkin poinnya itu terlalu rendah untuk mengorbankan tiket yang kita punya. Atau bisa jadi juga kan, oh temanku ini mau punya tiket cukup banyak ini, jadi dia bakal putar seluruh Indonesia. Bisa jadi kita dari Pulau Jawa terus muter ke searah Jarum Jam kembali lagi ke Jawa, cuman supaya kita bisa jadi yang paling pertama di situ. Karena ingat, kalau misalkan festivalnya di Jawa dan kita sudah ada di Jawa, kita bukan yang paling pertama untuk menghadiri festival. Pemain yang ada di pulau lain, kalau mereka sampai ke situ, mereka yang akan mendapatkan poinnya terlebih dahulu. Jadi terkadang ada gimana ya, tense rasanya gitu kan, kita nggak pernah tahu apa yang pemain lain mau mainkan. Kita terkadang kan, waduh aku udah buang tiket banyak-banyak tapi ternyata para pemain lain tidak tertarik untuk menghadiri festival di situ. Jadi sebenarnya gue bisa pakai 2 tiket doang, bolak-balik kiri kanan dapat poinnya, tapi ternyata ya pemain lain tidak seperti yang kita bayangkan. Selain itu gue juga suka mengenai keberadaan token pesawat ini ya. Ini yang bikin game rusuh banget. Jadi kalau terjadi seri, si pemegang token pesawat dia yang memutuskan. Jadi negosiasi bisa terjadi. Sayangnya kita nggak bisa sogok si pemegang token pesawat ini. Oh, aku bayar kamu 1 poin, biarkan aku yang menang atau apa di situ. It will be really hilarious. Tapi gue rasa udah cukup sih ya. Gue pernah main ini kayaknya udah 3 atau 4 kali ya. Benar-benar yang bikin heboh itu ininya. Kita terkadang kalau lagi mau sampai dapet poin yang tertentu, apalagi kalau poinnya besar ya, itu apalagi ada beberapa kartu pos yang dia poinnya itu cuma untuk juara 1 dan itu 6 atau 7 poin. That's really huge guys. Jadi it's too hard to pass. Kita pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkannya. Kita mau spend tiket yang banyak atau kita mau istirahat. Selain itu, semua pemain bisa berkesempatan untuk mendapatkan poin di permainan ini. Kan ada beberapa game kan, oh kalau kamu expert baru kamu bisa menang di permainan ini. Kalau kamu newbie, jangan harap bisa dapat juara 2 atau juara 3 sekalipun, kau pasti juara terakhir. This is not that kind of game ya. Siapapun bisa menang karena kita kan pasti ada di satu titik kita nggak punya tiket sama sekali. Saat itulah kita harus beristirahat. Dan di saat kita beristirahat, mungkin pemain lain yang tadi udah beristirahat dulu, mereka udah ngumpulin tiket, sekarang mereka mendapatkan poin. Jadi balance sekali ya. Gak ada pemain yang bakal ketinggalan banget. Kita nggak tahu secara pasti siapa yang memimpin. Karena bisa jadi kita memimpin sekarang, tapi udah keburu kehabisan tiket dan pemain lain udah mengejar kita. Gue suka banget di situ kan. Jadi berasa banget tegangnya, bukan berarti dari awal, udah ketahuan lah kamu yang pasti menang. Itu bikin game bisa jadi boring, bisa jadi bosan, apalagi yang juara yang agak-agak bawah itu kan. Seperti yang gue bilang, that's not happening in this game. Ya itulah yang gue suka mengenai mekanismenya. Downside dari mekanismenya, kayaknya sih gue nggak ketemu flow yang terlalu signifikan untuk dibahas di video ini ya. Gue suka banget dengan semuanya tentang The Festivals ya, kecuali di luar yang komponen yang udah gue bahas di setup di awal video tadi, yaitu exclude ya. Tapi kalau secara keseluruhan gue suka banget dengan kerapihan mekanismenya. Gue suka banget mengenai apa yang terjadi di sini. Gue merasa itu kayak benar-benar berpetualang berkeliling Indonesia supaya gue bisa menghadiri festival tepat waktu. Dan itu bukan sesuatu yang kita dapatkan di setiap game. Kita terkadang kalau cuma main game kan temanya itu kayak dipaksakan gitu ya. Oh pokoknya supaya ada temanya, bukan kayak abstrak. Kalau yang ini temanya dapat, apa yang kita lakukan dapat. Plus kalau didukung dengan tiket yang benar-benar kayak tiket tadi, gue rasa ini bakal menjadi game yang lebih bagus lagi. Oke,
secara overall, kalian mungkin udah sering dengar gue ngomong ya, Festivals ini termasuk top 3 best board game lokal Indonesia sampai saat ini. Ya gue gak mau kasih tau juara 1, juara 2, atau juara 3. Cuman ya ini salah satu dari top 3. Banyak board game baru yang sudah masuk, tapi belum ada yang bisa merebut posisinya The Festivals dari 3 besar itu. Kalau disuruh kasih rating, gue bakal kasih ini 9 dari 10. This game untuk genre-nya dia, untuk maksudnya family game, bukan dibandingkan dengan medium, heavy game, party game, atau apapun juga. Untuk kategori dia, di mana family game, ini udah hampir sempurna. Dan gue percaya dengan board game The Festivals ini, kita bakal jadi mengenal banyak budaya Indonesia, kita bisa melihat apa yang terjadi di situ, ada keterangannya di belakang, dan siapa tahu nanti kalau kita punya rezeki, kita bisa mengunjungi setiap festival yang ada kan. Oke, jadi itu aja, nggak usah panjang lebar pendapat pribadi gue tentang The Festivals. Semoga semua yang gue sampaikan di video ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kalian, apakah kalian mau membeli The Festivals atau tidak. Ya, kalau dari gue seperti itu, mungkin ada yang setuju, ada yang gak setuju. Sekali lagi, kembali kepada pendapat pribadi kalian masing-masing. Tapi sekian dulu dari gue di video ini. Bye! Sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming!